إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pada Jumat yang lalu kita membicarakan tentang pentingnya seorang mukmin untuk berbekal dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu memasrahkan hasil segala urusan dan perbuatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang lemah, sehingga kita hanya bisa berusaha, adapun hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita pegangi yang namanya at-tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, akan tenang kehidupan kita sehari-hari. Kita enggak akan peduli walaupun kita belajar kuliah, mungkin pelajar konsep ekonomi ataupun jurusan keuangan, tidak khawatir. Karena semua urusan kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak gampang terprovokasi dan tidak khawatir. Selama masih ada nyawa, artinya masih ada rezeki dan tidak bakal disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimun ibadallah. Ada satu hal juga yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika barakallahu fikum mengalami kebahagiaan ataupun cobaan, ujian dari Allah Azza wa Jalla, yang terkadang atau kebanyakan kita barakallahu fikum sering lalai atau meremehkannya, masalah ad-du'a. Ini barakallahu fikum sangat penting ketika kita tawakal, harus sejalan dengan doa ilallah Azza wa Jalla. Betapa banyak terkadang kita mendapatkan seorang ayah putus asa, mengeluhkan anaknya yang bandel, mengeluhkan istrinya yang tidak bisa tunduk, mengeluhkan tetangga dan keluarga yang memusuhi, yang membencinya, sementara dia sendiri ternyata tidak lain kecuali seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwasanya al-jahil yashku rabbah ila man la yarham, wal alim yashku man la yarhamuhu ila man yarham. Ternyata nasib dia tidak lain seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa yang namanya orang jahil
orang yang bodoh yang sesungguhnya adalah orang yang selalu mengadukan, mengeluhkan perbuatan Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang tidak pernah merahmati sama sekali. Adapun seorang yang alim, yang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, dia selalu mengeluhkan perbuatan makhluk yang tidak punya rasa rahmat kepada zat yang maha rahmat. Sakit, ngeluh kepada semua orang. Semua orang tahu bahwa dia sakit. Artinya apa? Mengeluhkan takdir Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang terkadang merahmati dia, yang terkadang justru mengejek, rasain, puas biar mampus sisan. Inilah jahil. Tapi kalau al-alim selalu mengadukan nasibnya, selalu mengadukan nasib dan keadaannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena semua ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapatkan orang tua mengeluhkan dan mengadukan nasib anaknya, sampai satu kampung ngerti kalau anaknya ini adalah anak yang kurang ajar, yang durhaka. Sampai satu kampung ngerti bahwa istrinya ini adalah istri yang keras kepala, bahwa suaminya adalah suami yang keras kepala. Satu kampung ngerti, tetapi sungguhnya dia tidak pernah sadar. Sudahkah kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang tua? Saya sudah berdoa kepada Allah. Thayyib, sudahkah kamu perhatikan adab-adab doa terhadap Allah Azza wa Jalla? Saya sudah memperhatikan adab-adab doa, wahai Ustaz. Thayyib, baiklah. Sudahkah kamu memperhatikan bahwa kamu benar-benar ikhlas dalam berdoa? Saya sudah ikhlas dalam berdoa, menunjukkan kamu tidak ikhlas. Saya sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, kurang apa? Kurang ikhlas. Kenapa? Yang namanya orang ikhlas, barakallahu fiikum, tidak akan mungkin memastikan amalan dia bahwa dia ikhlas, bahwa amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Na'am. Sudahkah kamu ikhlas? Kalaupun kamu sudah ikhlas, sudahkah kamu husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla ketika engkau berdoa? Tidak, belum pernah. Mana buktinya kalau kamu tidak husnudzan kepada Allah? Merasa kecewa, marah, dugal ketika doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ada apa ya Allah? Saya sudah berdoa siang dan malam, mengapa anak saya begini-begini aja? Menunjukkan bahwa kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tetapi tidak pernah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inginnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tetapi memerintah Allah Azza wa Jalla secepatnya dikabulkan hajatnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Kata beliau, yang namanya doa ayyuhal muslim adalah merupakan pintu daripada segala kebaikan. Apa yang kurang? Ad-du'a miftahu kulli khair. Yang namanya doa adalah miftahu kulli khair. Lihat bagaimana Rasulullah SAW selalu kembali kepada doa dalam segala keadaan beliau. Ketika beliau melihat pasukan 3 kali lipat pasukan musyrikin dibandingkan muslimin perang Badr, beliau SAW masuk di kemahnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabati lam tu'bad fil ard. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami dan patahkanlah kekuatan mereka ya Allah. Demikian juga di dalam perang Khandaq, demikian juga di dalam perang Ahzab ataupun peperangan yang lainnya. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada doa. Beda dengan kita. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sampai dikabulkan, tetapi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla nunggu kapan dikabulkan. Fana'am, ad-du'a miftahu kulli khair. Ini yang seringnya kita lalai. Sudahkah engkau bangun wahai orang tua tengah malam
sepertiga malam terakhir, kemudian kamu menengadahkan kedua tanganmu ke langit berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada anakku, ya Allah berikan hidayah kepada istriku, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku, kepada tetanggaku. Sudahkah kamu lakukan semua ini wahai orang tua? Sudah pernahkah kamu melakukan wahai sang anak kalau melihat orang tuamu yang keras kepala, yang tidak menerima dakwahmu? Sudahkah kamu pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah hidayah kepada kedua orang tuaku? Sudahkah kamu pernah mendoakan itu semua di dalam salatmu? Ternyata justru akhlaknya pun juga akhlak yang biadab. Apa yang diharapkan? Lihat ajaib doa. Lihat keajaiban doa di dalam Al-Quranul Karim kalau tidak percaya. Di dalam surat Maryam, Allah Azza wa Jalla mengkisahkan kisahnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Sampai Allah Azza wa Jalla menjawab permintaannya, menjawab doanya dengan ucapan Subhanallah ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Lihat, Allah Azza wa Jalla menerangkan dan mengingatkan, mengabarkan kepada kita tentang keajaiban doa. Allah Azza wa Jalla mengatakan kafa ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah kalian bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ketika dia memanggil, ketika dia berdoa kepada Allah dengan penuh rendah hati, dengan penuh harapan, dengan penuh ketakutan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, saya orangnya yang sudah tua bangka seperti ini, rambutku pun sudah putih semuanya, istriku pun sudah tua bangka. Apa yang diharapkan dari orang seperti ini kira-kira mau punya anak? Tidak ada harapan. Sudah berhenti, sudah selesai masa produktifnya. Tetapi tetap dia tidak putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, minta kepada Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliyya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla keturunan. Lihat, tatkala doa keluar dari hati yang ikhlas, tatkala doa keluar dari hati yang penuh harapan, tatkala doa didukung dengan akhlak yang mulia, tatkala doa didukung dengan akidah yang benar, Allah Azza wa Jalla spontanitas menjawab doanya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Kami akan memberikan kamu seorang anak laki-laki bernama Yahya. Ini ajaib doa. Cuman inilah kelalaian kita ayuhal muslim. Selalu kalau urusan doa sambil jalan, kalau urusan doa sambil tidur. Doa sambil berbaring bisa kan? Bisa. Tetapi kalau urusan dunia, siang malam banting tulang, peras keringat, berterik di bawah terik matahari, tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin, tidak merasakan capek. Tetapi untuk menyempatkan waktu tenang saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mengadukan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu sudah sambil tergesa-gesa, sambil jalan di dalam pikirannya. Dan ketika dia berdoa, dikabulkan atau tidak dikabulkan, toh bagi saya sama saja, toh yang salah dia. Itulah perbedaannya kita ketika berdoa kebanyakan kita ini. Tergesa-gesa. Inginnya langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga seringkali ketika ada orang yang mengadu, kita nasihatkan berdoa. Saya sudah doa. Itulah makanya doamu enggak dikabulkan. Saya sudah doa dari dulu tapi belum dikabulkan juga Ustaz. Itulah sebabnya makanya enggak dikabulkan. Kenapa? Ketika dia berdoa harapannya pingin langsung cepat dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal."
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa mengabulkan doa kalian selama kalian berdoa kepada Allah tidak dengan tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Wa ma ya'jal ya Rasulullah?" Apa maksudnya berdoa dengan tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Yaqul, da'autu falam ara yustajabu li, fa inda dzalika yatahassar wa yad'u du'a." Apa maksudnya tergesa-gesa? Termasuk penghalang doa? Tergesa-gesa artinya dia mengatakan saya sudah berdoa tapi toh sampai sekarang juga belum dikabulkan. Rasanya sudah cukup doa saya. Rasanya sudah cukup banyak doa saya ini. La ilaha illallah. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Tenangkan hatimu dengan doa. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita sudah lewati pernah sampaikan athar Ibn Abbas radhiyallahu an, dilemparkan ke dalam api. Beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diteror, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Apa kalian enggak takut ini sekarang masyarakat, sekarang manusia sedang mengancam, berkumpul akan menghancurkan kalian, sekongkol akan menghancurkan kalian? Rasulullah menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami. Selesai. Tenang hatimu, barakallahu fikum. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pegang doa. Dan perhatikan waktu-waktu yang mustajab. Di dalam sahihain dari hadis Abdullah ibn Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Pernah 3 orang dari kalangan Bani Israel pergi mereka ini safar. Naam. Hatta awahumul mabitu ilal ghari fadakhaluha atau fadakhaluhu, sampai mereka pun kemalaman di tengah hutan dan mereka harus masuk ke dalam gua untuk berlindung. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Allah azza wa jalla menakdirkan batu dari atas gunung yang besarnya luar biasa jatuh dan menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya sedikit pun. Tidak ada pengeluhan. Mau mengeluh kepada siapa? Tidak ada lain kecuali mereka sadar. Dan memang demikianlah barakallahu fikum. Yang namanya amalan saleh, amal yang baik akan selalu membangkitkan semangat kita. Akan senantiasa memotivasi kita kepada kebaikan. Apa yang menyebabkan mereka bisa keluar dari gua tersebut? Tidak ada lain kecuali mereka semuanya melirik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi amalikum. Kalian gak akan mungkin keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan amalan kebaikan kalian. Apa maksudnya? Tawassul dengan amalan saleh. Yang satu kemudian mengatakan, ya Allah, saya dulunya pernah mempunyai kedua orang tua. Yang satu tawassul, berwasilah kepada Allah dengan kebaikan dia terhadap kedua orang tuanya, dengan birrul walidain. Naam, ini yang tadi kita katakan ayyuhal muslim. Sudahkah kamu berdoa kepada Allah? Kalau kamu sudah berdoa kepada Allah, periksa kembali. Sudahkah kamu bersih dari perbuatan dosa? Periksa hartamu. Sudahkah hartamu murni dari harta yang halal sehingga doamu bisa dikabulkan? Periksa akhlakmu. Periksa birrul walidainnya kamu sehingga kamu bisa terbebas dari penghalang-penghalang doa. Yang satu berdoa, ya Allah, saya dulunya sangat baik kepada orang tuaku, berbakti kepada orang tuaku. Kalau memang semua ini saya lakukan dalam rangka mencari wajahmu atau dalam rangka mencari keridhaanmu, ya Allah, maka selamatkanlah saya dari musibah yang melanda kami ini. Maka batu pun bergeser sedikit tetapi belum bisa keluar. Yang kedua, ya Allah, yang kedua tawassul dengan iffahnya dia. Tawassul dengan barakallahu fikum jauhnya dia dari maksiat, dari perempuan yang tidak halal. Dia pun tawassul kepada Allah setelah menyebutkan dia adalah orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya dari perempuan yang tidak halal. Ya Allah, kalau memang saya lakukan ini semua dalam rangka mencari keridhaan-Mu, maka selamatkanlah kami dari musibah ini, ya Allah. Geser batu, tetapi belum bisa keluar juga. Yang ketiga, ya Allah,
tawassul dengan amalan saleh, dengan kedermawaan dia, bahwa dulunya, ya Allah, dulu saya pernah mempunyai karyawan banyak, dan saya berikan upah mereka semua kecuali satu, kecewa karena dia merasa kerja lebih berat, banyak lemburnya, tetapi ketika saya memberikan upah sama rata, dia pun kecewa dan pergi dan gak mau mengambil upahnya. Saya pun gak mau mengecewakan dan saya gak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bahkan saya kembangkan gaji dia ini. Saya belikan sapi, saya belikan kambing, saya belikan onta. Sehingga kemudian beranak dan saya belikan budak. Satu gudang semua isinya sapi, onta, bahkan sekian puluh binatang. Faja'atni ba'da am. Beberapa tahun kemudian orang ini terjepit dengan kemiskinan. Dia pun datang. Faqala ya Abdullah addi ilayya haqqi. Wahai Abdullah, mana hutangku yang dulu kamu belum bayar? Upahku yang dulu belum dibayar mana? Kata orang ini, kullu ma tara minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqi min ajrik. Semua yang kamu lihat, onta, kambing, sapi, budak yang ada di sana itu semua upahmu yang dulu. Ya Abdullah, la tahzabi. Kata dia, wahai Abdullah, kamu jangan ngejek saya. Upahku dulu enggak nyampe segitu kok sekarang jadi segitu. Qala ana la ahza'u bik. Fastaqahu kullahu wa lam yatruk syai'a. Saya enggak ngejek, kata bosnya. Digiring, diambil semuanya dan tidak meninggalkan seekor binatang pun. Ya Allah, kalau saya lakukan ini semua, kalau semua kedermawaanku ini karena mencari wajahmu atau mencari keridhaanmu, wahai Allah, maka selamatkanlah kami dari musibah yang melanda kami ini. Maka bergeser batu dan mereka pun keluar dari gua sambil berjalan. Lihat keajaiban doa. Kita aja yang lemah sebenarnya. Kita yang lemah dan bakhil. Berdoa sambil jalan. Kalau dikabulkan ya untung, kalau enggak ya enggak ada ruginya, enggak apa-apa. Bagi saya udah biasa seperti ini. La ilaha illallah. Yang ada apa? Yang lancar, yang rame, ngeluh. Sampai satu kampung ngerti semua kalau dia nggak punya duit. Sampai satu kampung ngerti semua kalau ternyata istrinya bermasalah. Kenapa kamu nggak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Fa na'am barakallahu fikum. Nas'alullah as-salama wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun ibadallah. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, perhatikan adab di dalam berdoa. Perhatikan sebab-sebab terkabulnya doa dan jauhkan dirimu dari perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doamu. Yang menghalangi terkabulnya doa, barakallahu fikum, di antaranya adalah memakan harta yang haram, mengkonsumsi harta yang haram, dan juga maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang rajul yang musafir, dan musafir adalah termasuk sebab terkabulnya doa. Asy'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama. Orang yang Asy'ath akbar, compang-camping, rambutnya acak-acakan, menjulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa kepada Allah. Ternyata kata Rasulullah SAW, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Bukan berarti tidak bakal dikabulkan, tetapi kata Rasulullah, ternyata orang ini di saat dia berdoa kepada Allah, ternyata makanannya sumbernya dari yang haram. Ternyata barakallahu fikum, pakaian, membeli pakaian sumbernya dari harta yang haram. Ternyata minuman dari yang haram. Yang ada di dalam rumah semuanya yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa terkabulkan doanya? Jangan selalu menyalahkan anak. Anak saya bandel, anak saya durhaka, anak saya, anak saya, anak saya, anak saya, istri saya, istri saya, istri saya, istri saya. Jangan. Koreksi dulu apa yang kamu konsumsi di dalam rumah. Lihat dulu dari mana hartamu. Periksa dulu dirimu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Periksa dulu dirimu. Bagaimana akhlakmu. Bagaimana perilakumu.
terhadap tetanggamu, terhadap anak dan istrimu, terhadap masyarakatmu, baru kemudian keluar pada orang lain. Jangan selalu melirik orang lain, dasar ini, dasar itu, dasar orang lain. Tidak, kembalikan dulu pada dirimu. Jangan selalu menyalahkan anakmu dan selalu mengadukan takdir Allah terhadap anakmu kepada orang yang tidak merahmatimu sama sekali. Keluhkan, adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Koreksi makananmu, hartamu dari mana dan kemana kamu keluarkan. Kalau ternyata memang dari harta yang haram, dari hasil menipu, dari hasil mungkin mengurangi, membohongi orang, hasil mungkin al-mutaffifin, menipu dalam timbangan, maka jangan salah kalau kemudian Allah Azza wa Jalla menghukummu di dunia dengan kedurhakaan anakmu. Na'udzubillah. Perhatikan penghalang doa. Maksiat, dosa adalah termasuk barakallahu fikum penghalang daripada terkabulnya doa kita. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan adab. Mengangkat kedua tangan termasuk sebab terkabulnya doa. Tawassul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah juga termasuk sebab terkabulnya doa. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatinya keluargaku kepada kebaikan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan Asmaul Husna. Dengan amalan saleh yang kita amalkan sehari-hari. Kemudian barakallahu fikum cari waktu-waktu yang mustajab. Khususnya barakallahu fikum sepertiga malam terakhir. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, fayaqulu man yad'uni fa'astajibu lah, fa'astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan Allah mengatakan, siapa yang minta ampun kepadaku saat ini, saya akan ampuni dosanya. Dan siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan permintaannya. Dan kalau tidak percaya juga, buktikan aja sendiri. Bangunlah sepertiga malam terakhir ayuhal muslim. Berdoalah kamu kepada Allah. Keluhkanlah hajatmu, keperluanmu kepada Allah. Kamu akan merasakan, kalaupun barakallahu fikum tidak dikabulkan, akan merasakan lega hatimu. Akan merasakan perasaanmu selalu dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa barakallahu fikum ya. Keluar rumah doa, masuk WC doa, bahkan berhubungan suami istri doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya terlalu lalai. Baru bermasalah dengan orang tua, baru bermasalah kadang dengan tetangga, baru bermasalah kadang dengan satu dua orang, sudah pusing, mumet, ngeluh kesana kemari. Kenapa, bagaimana caranya, apa solusinya, apa ininya, apa itunya. Kamu udah pernah berdoa? Doa itu apa? Pernah kamu bangun sepertiga malam terakhir untuk doa? Jangankan bangun sepertiga malam terakhir, Ustaz, subuh aja sering ketinggalan. Apa yang kita harapkan dari orang seperti ini? Fana'am barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah merupakan pintu segala kebaikan. Nas'alullah azza wa jalla an yufarrij anna kulla hammin wa ghammin wa hazanin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa hajjana wa nawafilana wa fardana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan illa qadaytah wa la hamman illa farajta ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu biha wa bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saw sufakum. Saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.